kembali lagi di Procast, Profesi Podcast dengan saya Maya. Nah, di podcast kali ini kita akan ngebahas nih seperti apa keseruan anak PMM selama berada di Universitas Pertukaran. Seperti apa mereka mendaftar dan apa mereka mengalami culture shock di tempat baru. Semuanya akan kita bahas pada podcast malam hari ini. Tentunya aku nggak sendirian teman-teman mitra mahasiswa. Aku udah ditemani dengan anak PMM yaitu Kak Rido. Halo Kak Rido. Halo. Gimana kabarnya Kak Rido? Luar biasa baik. Alhamdulillah nih ya. Nah teman-teman mitra mahasiswa, Kak Rido ini adalah mahasiswa PMM dari Universitas Medan Area. Kan Kak? Betul. Ya Kak, mungkin sebelum kita mulai podcastnya nih, Kak Rido bisa sapa-sapa dulu teman mitra mahasiswa dan memperkenalkan diri kakak ke teman-teman mitra mahasiswa. Halo semuanya teman-teman mitra mahasiswa, kenalin aku Rido Inanda Sinaga. Aku dari Medan dan Universitas Medan Area maksudnya. Dan sekarang aku lagi ngikutin PMM 4 di Universitas Negeri Makassar. PMM 4 ya Kak. Gimana nih Kak, waktu pertama kakak datang di Makassar, ada kesan tersendirinya gak sih? Kesan pertama nggak jauh-jauh kayak di Medan sih, cuman pertama kalinya itu kan langsung pergi sih, pagi harinya kan kita pergi di situ, lalu lintasnya sepertinya lebih baik daripada di Medan. Cuman kalau aku ceritain kayak gitu di teman-teman kelas yang orang UNM-nya, mereka itu nggak percaya gitu. Mereka nggak percaya kalau lalu lintas di sini itu lebih baik daripada di Medan. Berarti di Medan lebih macet dong ya Kak? Iya betul. Padahal di sini tuh kurasa tuh ya kalau udah jam-jam sore tuh kayak macet banget. Berarti di Medan tuh jauh lebih parah. Iya, dan udah parah ya. Kayak klakson itu memang bunyi-bunyi terus. Iya, ya ampun. Bikin naik darah gak sih? Apalagi kalau cuaca lagi panas ya kan. Iya, kita waktu di sini ngalamin culture shock gitu nggak sih, apalagi kita dari Medan kan, bahasa di Medan dengan di sini beda. Itu kita ngalamin culture shock nggak sih? Pasti culture shock pasti sih, dari bahasa. Makanan, terus apalagi ya, kayak pakaian juga sih. Pakaian ya. Pakaian dari segi apa tuh culture shock? Kayak di sini kebanyakan memang tertutup sih. Iya. Kalau makanan menurut kakak yang paling aneh tuh apa tuh di sini? Nasi goreng pakai asam. Pakai asam? Jeruk nipis maksudnya. Oh di sana nggak ada? Nggak ada. Di sana nggak ada Kak? Nggak ada. Di sana nasi goreng gimana? Nasi goreng ya gitu aja, pakai saus, sambal gitu. Kalau nasi goreng merah? Ada di sana? Nggak ada. Itu kita juga kaget tadi tuh. Iya, di sini pertama kali ini pakai bumbu apa sih? Jujur aku juga kaget sih teman-teman waktu lihat itu, karena aku juga bukan asli orang Makassar kan. Jadi aku juga agak kaget waktu ngeliat nasi goreng warnanya merah. Karena teman-teman nggak ada. Kalau nasi goreng pakai jeruk nipis aku juga baru dengar sih Kak. Iya, di Medan nggak ada sama sekali gitu. Baru dengar di sini. Ya ampun. Oh ya nih Kak, kita kan ambil pertukaran pelajar di UNM nih ya kan Kak. Sebenarnya memang tujuan awal kita tuh di UNM atau gimana? Karena maksudnya kan biasa kalau kita milih kampus gitu lebih dari satu kan kayak yang dipilih. Iya, betul. Jadi itu UNM jadi tujuan utama atau enggak? Sebenarnya aku itu tempat tinggal KTP-nya itu di Tangerang. Dan persyaratan untuk mendaftar PMM itu harus di luar pulau yang tempat kita tinggal dan luar pulau universitas kita. Jadi otomatis aku di Pulau Jawa sama Pulau Sumatera itu udah keeliminasi. Yang tersisa itu kayak Bali, Sulawesi, Papua gitu. Jadi kayak sudah lihat-lihat universitasnya sama matkul yang cocok itu hanya di UNM aja sih. Jadi makanya pilih. Jadi alasan kita pilih UNM karena memang matkul yang cocok itu hanya ada di UNM. Bagaimana tuh waktu proses pendaftarannya Kak? Proses pendaftaran kita untuk persiapan PMM itu bagaimana prosesnya, dan bagaimana persiapannya juga sebelum keberangkatannya kita itu gimana prosesnya? Kalau proses pendaftaran susah gampang sih ya, kayak harus cek kesehatan, harus buat rekening yang sesuai dengan yang disarankan ya. Kalau persiapannya kayak biasa aja sih, nggak kesulitan. Oh jadi kita harus buat rekening pribadi gitu ya? Iya, kalau mau? Sesuai disarankan dari pusat. Tiap PMM itu beda-beda. Tiap PMM beda-beda dan tiap universitas beda-beda juga saranannya. Kalau untuk satu angkatan itu sama. Saran banknya. Apa saja nih Kak perbedaan utama antara pengalaman, kan sekarang lagi musim-musim Ramadan ya kan Kak,
apa perbedaan suasana Ramadan di sini dengan di kampung halaman kita? Bedanya apa ya, nggak ada yang terlalu spesifik menonjol gitu ya. Cuman dari makanan sih di sini kayak yang lebih baru lagi gitu. Dan orang-orang yang di sekitar kita juga beda, jadi kayak agak rindu di kampung halaman aja sih. Homesick gak sih, Kak? Iya, betul. Bagaimana nih pengalaman belajar kakak, pengalaman belajar, pengalaman berinteraksi dengan mahasiswa dan masyarakat di sekitar Makassar, khususnya di Universitas Negeri Makassar, itu gimana pengalaman kakak? Seru sih, kayak masyarakat di sini kayak ramah-ramah, kayak penjual nasinya juga kayak sampai tahu nama gitu, minta nomor WA gitu, kayak nanya-nanya udah makan gitu. Serius kan? Itu kayak apa ya, kayak buat semangat aja sih. Kalau teman-teman di kampus juga baik-baik. Kemarin baru bukber berkelas. Wah, seru banget. Itu lucu banget sampai penjual nasi minta nomor. Iya, aku juga shock gitu, dia mintakan. Cuman nggak apa-apa sih, lebih gampang aja kan kalau mau. Iya, kalau pesan tinggal online bisa kan Kak diantar gitu, mau ngantar? Boleh. Oh ya, lanjut nih ya Kak. Bagaimana Kakak menyesuaikan diri dengan budaya dan tradisi yang ada di Makassar? Karena kan kita beda budaya kan ya Kak. Di sana gimana? Di Medan itu gimana budayanya? Di Makassar juga budayanya gimana? Itu gimana tuh cara kita untuk menyesuaikan diri dengan budaya baru yang ada di sini? Mungkin dari tutur kata aja sih ya. Kalau di Medan itu kayak lebih ngegas gitu. Jangan di sini tuh jangan dibawa-bawa gitu. Kalau kayak baru sesama, kan kemarin baru masuk juga, jadi lebih banyak diam aja dulu daripada lebih ngegas-ngegasnya gitu. Itu aja sih. Lebih ke ya nahan diri. Oh, kalau di Medan gitu emang ngegas tinggi gitu nadanya tuh gimana? Iya sih, waktu aku kan juga ngerantau ke Medan ya kan. Iya. Di situ aku terkejut sih mereka ngomongnya gitu tinggi, kasar juga bilang. Iya sih, kasar. Kita merantau ke Medan, berarti kita oleh orang aku lahir dan besar itu di Riau. Di Pekanbaru Aceh. Riau, Lampung. Enggak, Riau itu Pekanbaru. Pekanbaru. Sorry mitra mahasiswa. Aduh, kayak gini aku kurang minum air deh. Di Pekanbaru, Riau. Oh, pertama di sana. Terus pindah ke Tangerang. Itu di umur berapa kita pindah ke Tangerang? Di umur 18 tahun. Wow. Berarti ada culture shock lagi juga di situ. Berarti pas kesini kita nggak terlalu culture shock dong, karena maksudnya kayak kita sebelumnya udah pernah ngalamin hal-hal kayak gitu. Lagi. Oke. Lanjut nih ya Kak. Bagaimana nih pembelajaran terbesar yang Kakak bisa ambil dari pengalaman Kakak selama ikut PMM di sini? Pembelajaran terbesar gimana ya, semangat untuk ini sih, melanjutkan hidup ya. Maksudnya kayak di sana kan udah biasa ini merantau, dan di sini juga teman-temannya baru, semangat melanjutkan hidup, maksudnya bersosialisasi lagi, berbaur lagi, lebih baik gitu aja sih. Lanjut nih ya Kak, bagaimana nih Kakak merasakan perbedaan pola makan dan gaya hidup di sini? Pasti beda kan ya Kak? Beda banget. Yang paling kerasa itu kalau perbedaan gaya hidup di bagian apa tuh Kak? Iya, pola makan beda sekali. Apalagi di bulan Ramadan ya kan. Kayak penjual makanan itu banyak yang tutup. Jadi kayak dari pagi itu jadi cuma roti doang. Kayak siangnya kadang nggak makan, harus apa dulu gini, GoFood gitu. Gitu. Biasanya di itu 3 kali sehari, di sini tiba-tiba gitu. Karena banyak buat makanannya tutup ya Kak. Iya. Oke, lanjut ya Kak. Bagaimana nih pengalaman Kakak mempengaruhi pandangan Kakak tentang keberagaman budaya dan agama yang ada di Indonesia? Pengalaman Kakak PMM gitu loh, gimana tuh bagaimana mempengaruhi pandangan Kakak tentang keberagaman budaya dan agama yang ada di Indonesia? Dulunya sih sempat milih-milih kawan juga ya kan, karena ikut-ikut yang ini kayak semuanya udah berubah gitu, pandangan itu berubah sih. Semuanya itu baik dan
ada keunikan masing-masing atau pelajaran masing-masing yang bisa kita ambil dari perbedaan itu. Kayak Ramadan ini yang serunya aja diambil gitu, nggak usah yang itu ya. Semuanya harus menjadi teman aja sih. Oh ya Kak, aku denger nih Kak, katanya uang biaya hidup anak PMM itu belum keluar ya Kak? Iya betul. Sampai saat ini. Sampai sekarang. Itu harusnya kalau kayak disampaikan, kan pasti ada penyampaiannya kan di awal Kak, itu harusnya tuh bulan berapa keluarnya? Kalau untuk penyampaian keluarnya itu kita nggak ada dikasih tahu, cuman dari pengalaman sebelumnya itu ada yang bilang 2 minggu setelah sampai itu biasanya cair. Oh, 2 minggu setelah sampai harusnya cair. Dan di sini kita sudah hampir mau 2 bulan dan belum cair juga kan, jadi kita bertanya-tanya gitu. Dan juga mereka juga memverifikasi juga bahwa BPH ini memang terlambat cairnya. Tanggal 15 Maret kalau nggak salah lewat Telegram pihak PMM pusat mengirim pesan kalau ada beberapa masalah kayak perubahan kebijakan gitu di tahun 2024 ini yang membuat BPH itu lambat cairnya. Dan juga ada isu bahwa kalau BPH termin 1 itu sudah keluar di beberapa universitas yang kloter 1 keberangkatan. Dan BPH-nya itu dipotong menjadi 1,5 yang awalnya disepakati itu 1,8. Wah, itu tiba-tiba Kak? Tiba-tiba bisa dipotong kebijakan baru atau gimana? Iya, tiba-tiba sih. Dan untuk sisanya itu akan diberikan lagi di termin 2. Tetap 1,8 cuma agak terlambat. Apa nih langkah pertama yang kakak ambil setelah kakak tuh dapat informasi bahwa kayak akan terlambat keluarnya uang itu? Langkah pertama sih kasih tahu orang tua sih, karena biaya hidup kita kan orang tua yang nanggung. Cuma gimana sih ya, kasih tahu orang tua cuma agak-agak kecewa aja sih gitu. Bagaimana nih kakak mencoba menyelesaikan masalah ini dengan pihak berwenang di universitas dan lembaga pertukaran? Kalau untuk penyelesaiannya sih kayaknya kita nggak ada ya, untuk cara yang untuk menyelesaikan itu nggak ada sih. Cuman kalau kita tiap minggunya itu kan ada modul Nusantara yang harus kita isi logbooknya. Di situ ada bagian untuk kritik dan saran, jadi kita bisa mengatakan kritik dan saran di situ. Jadi aku bisa ngasih kritik dan saran di situ sih tentang BBH. Itu modulnya itu tuh nanti kayak setiap minggunya itu akan dikumpul dan dicek atau gimana tuh Kak? Atau di setiap bulan? Setiap minggu kita ngadain modul Nusantara, kita pergi ke daerah-daerah itu yang bisa dikunjungi dan dipelajari gitu. Lanjutnya Kak, bagaimana kakak menangani kecemasan yang muncul akibat masalah keuangan ini? Kayak yang pertama tadi kan kasih tahu orang tua, dan jujur aja sih ke orang tua kalau memang duitnya memang udah mau habis, diberitahu gitu, jangan diam-diam. Lebih terbuka aja sama orang tua ya Kak. Apa nih pesan atau saran kakak bagi mahasiswa pertukaran lain yang mungkin menghadapi masalah dan situasi serupa? Menurut aku sih tetap semangat, jujur, terbuka aja ke teman-teman, jangan didiamin. Kalau memang duitnya itu memang sudah nggak ada lagi, jujur aja ke orang tua pertama, terus ke mentor ataupun DPL, siapa tahu dengan terbuka ada bantuan juga ya, bisa dibantu gitu sih. Kakak selama di sini tadi modul Nusantara tuh ya Kak, kakak bilang kakak udah kemana aja nih? Dengan modul udah kemana aja tuh di modul Nusantara udah kakak isi di mana aja? Modul pertama sama kita ke Rotterdam, sama CPI. Dan terus yang modul kedua kita ke Ramang-Ramang. Terus modul ketiga kita ada refleksi tentang Rotterdam itu. Jadi kita ceritain lagi kemana sih Rotterdam itu sama ada Sulawesi Selatan. Terus modul keempat kita ke Bantimurung. Iya, pantai? Bantimurung. Oh iya, Bantimurung. Terus yang kelima kita ke Leng-Leang. Leng-Leang saya. Menurut kakak tuh dari beberapa tempat yang kakak udah kunjungin itu yang mana yang paling berkesan? Yang mana yang menurut kakak paling kayak memorable banget ingatan kakak? Yang paling berkesan dan memorable itu di Benteng Rotterdam sih. Kenapa tuh?
karena di situ diceritain gimana sih perjuangan mereka mempertahankan benteng itu ya. Iya, sejarahnya Iya, kan. sejarahnya itu menyentuh sekali. Luar biasa. Kita memang suka sejarah gitu ya. Nggak terlalu suka, cuman kalau dengar-dengar ceritanya itu sering. Seru. Aku denger kita tuh jago nyanyi ya sih, suara kita tuh bagus, kita jago nyanyi. Dan dan kayak orang Medan tuh suaranya bagus-bagus kan, mungkin bisa lah ya kita coba-coba untuk mengeluarkan sedikit bakat kita di sini di podcastnya Profesi. Aduh, sebenarnya lagi rada sih, cuman demi podcast Profesi nggak apa-apa sih. Oh, oke, mungkin kita bisa nyanyi dari kita deh senyamannya lagu apa, mau lagu daerah boleh, lagu yang lagi hits juga boleh, silahkan. Bisa aja kali ya. Iya, boleh, Bisa nyanyi silahkan. bareng. Aku mau nyanyi lagunya Ziva, cukup. Iya. Langsung ke refnya aja ya. Iya, boleh. Cukup hargai aku sebagai kekasihmu. Ku hanya butuh perhatian darimu. Tak banyak, cukup itu. Haruskah ku terus bersama denganmu, sementara kau tak peduli padaku. Hampir habis sudah kesabaran ini. Selama ini ku terlalu tahan sendiri. Kurang apa hidupku padamu, kau yang tahu betapa besar rasa cintaku. Tak pernah banyak pintaku padamu. Ku hanya butuh kau hargai aku, cukup. Ku hanya butuh kau hargai aku, cukup. Wah, keren banget mahasiswa, keren banget Kak. Aku jadi ikut terharu, jadi galau nih malam-malam, ya ampun. Keren banget, sumpah, jangan-jangan sebenarnya kita penyanyi nih. Aduh, amin. Ya ampun, keren banget putra mahasiswa, tadi suaranya Kak Rido. Ini nyanyian dari Kak Rido ini menjadi akhir dari podcast kita malam hari ini. Makasih banyak Kak Rido udah nyempatin waktunya untuk datang pada malam hari ini, udah mau mengeluarkan bakatnya pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Oh ya, untuk mitra mahasiswa jangan lupa untuk subscribe dan like YouTube channelnya Profesi ya, supaya teman-teman mitra mahasiswa nggak ketinggalan podcastnya Profesi berikutnya. Bye bye mitra mahasiswa, sampai ketemu di podcastnya Profesi berikutnya.